Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Juliana, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 007 Balikpapan Timur. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 4 SD 007 Balikpapan Timur. Materi indahnya saling menghargai keberagaman. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan wujud nyata pengabdian saya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya berdiri di sebelah ibu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, bisa kembali Mbak Latifah. Berikutnya anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surat pendek, yaitu surat Al-Ma'un. Wahid, Isnen, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke.
dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulang-pulang, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, mendukung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah, duduk kembali. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini, Nana? Oh, Dava. Kemana Dava? Ibu akan absen. Adeliana, Hadir. Latifa, Hadir. Kirana, Hadir. Korota Ayun. Anak-anak tadi sudah sarapan semua sebelum ke sekolah? Sudah sarapan? Sudah ada yang belum. Yang belum nanti bisa istirahat, sarapan ya. Tadi hari ini hari apa, Nana? Senin. Hari Senin. Kalau hari Senin kita memakai baju apa? Merah. Merah dan putih. Atributnya apa? Dasi, topi, ikat pinggang, dan kaos kaki. Kursinya sudah, duduknya gimana? Sudah semuanya? Sudah mendapatkan kursi semua ya? Ya, tadi hari ini siapa yang piket? Ada yang piket hari ini? Hari ini hari Senin. Latifa, Zainab. Tadi sudah disapu ya, Nak ya? Sudah, alhamdulillah melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sehingga kelasnya menjadi bersih. Kalau kelasnya sudah bersih, semuanya sudah mendapat kursi, berarti kita sudah bisa memulai untuk belajar. Anak-anak, nanti Ibu bikin kesepakatan kelas. Jika yang mau izin, pertama kesepakatannya, kalau mau ke kamar mandi harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, ketika Ibu menyampaikan materi ataupun temannya menyampaikan pendapat, tidak ada yang berbicara sendiri. Sekarang semuanya kita berdiri dulu biar lebih semangat lagi belajarnya ya. Kita mau bergerak. Dilemaskan tangannya, ikutin gerakannya ya. Semuanya harus bergerak biar tambah semangat. Oke, boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu deh untuk kita. Gimana rasanya habis gerak? Enak kan otot-ototnya? Iya, kalau enak nanti belajarnya tambah semangat lagi. Anak-anak nanti kalau belajar kita harus bersemangat, harus rajin. Karena belajar ini sangat penting untuk masa depan kita. Yang di rumah sering main HP dikurangin ya. Banyak-banyak HP-nya untuk belajar. Ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa sama Ibu waktu agama? Tentang keragaman, indahnya keberagaman. Indahnya saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian dalam satu kelas itu apakah semuanya sama? Tidak. Ada yang sukunya sama semua enggak? Enggak. Pasti kita di dalam kelas ada sukunya yang berbeda-beda. Coba Ibu mau tahu kira-kira sukunya apa aja? Suku yang di dalam kelas terdiri dari suku Bugis. Suku Jawa ada? Ada. Ya, Isan suku Jawa. Banjar. Oh, ada. Nah, terhadap suku yang berbeda-beda itu sebaiknya sikap kita bagaimana, anak-anak?
harus toleransi. Betul Mbak Ayun, harus saling menghargai. Caranya menghargai bagaimana? Tetap berteman, tidak boleh menjauhi teman yang berbeda suku ataupun budaya. Minggu lalu yang berkaitan dengan toleransi itu terdapat dalam surat apa? Al-Kafirun. Terus surat apa lagi? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 13. Iya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang keragaman adalah sunatullah. Allah itu menciptakan berbagai suku, agama, budaya untuk apa anak-anak yang minggu lalu? Untuk saling mengenal, agar kita semua saling mengenal. Nah anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar keberagaman sebagai sunatullah, hari ini kita mau belajar ada 3. Tujuannya hari ini kita belajar tuh apa ini? Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama selain agama Islam. Ternyata agama lain itu juga membawa kebaikan bagi manusia. Ya, bukan hanya agama Islam saja, namun semua agama akan mengajarkan kebaikan. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal dengan benar. Bagaimana kriterianya? Kalian itu sudah sampai ke tujuan itu. Yang pertama kriterianya, menjelaskan kebaikan. Nanti yang kedua, mengungkapkan perasaan jika bergaul dengan teman yang berbeda agama. Peserta didik mampu mendeskripsikan sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dengan benar. Kira-kira Bu, apa sih Bu manfaatnya kita belajar tentang menghormati agama lain tuh manfaatnya apa? Apa kira-kira? Pertama, kita tidak berselisih dengan agama orang lain yang berbeda dengan kita. Kita akan tetap hidup rukun. Kedua, kalau sudah hidup rukun, hidup kita akan terasa tenang dan damai. Mau ngetes dulu ya, Ibu punya soal. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Pulpennya bisa dikeluarkan. Dikerjakan. Ini ada soal pilihan ganda. Dikerjakan ya Nak ya. Jangan lupa namanya ditulis. Sudah? Terima kasih. Di sebuah pagi yang cerah, Lintang datang ke sekolah barunya. Perutnya terasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan. Ia memegang erat tas ranselnya, merasa sangat gugup. Ibu guru memperkenalkan Lintang di depan kelas. Halo teman-teman, namaku Lintang. Aku dari Palembang. Katanya dengan suara pelan dan logat yang berbeda. Beberapa anak cekikikan. Saat jam istirahat, Lintang duduk sendirian di bangku taman. Jono dan teman-temannya lewat. Hahaha, aneh sekali bicara juga. Teman yang aneh, ejeknya. Lintang berdiri di depan Lintang. Jangan begitu Jono, Lintang tidak aneh. Dia hanya berbeda, kata Bintang dengan tegas. Bintang menjelaskan kepada Jono, kita semua berbeda. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka melukis, ada yang bicara begini, ada yang begitu. Tapi kita tetap bisa berteman. Jono terdiam, memikirkan kata-kata Bintang. Kenapa Bu? Mengangguk. Jono lalu menunjuk bola yang dipegangnya. Mau main? Tanyanya. Sejak hari itu, Lintang, Bintang, dan Jono menjadi teman baik. Mereka belajar kata-kata baru satu sama lain dan menemukan bahwa perbedaan justru membuat pertemanan mereka semakin seru dan berwarna. Nah, anak-anak, dari cerita Bintang, Lintang, dan Jono. Tadi Lintang sebagai apa di dalam cerita? Sebagai murid baru. Berasal dari mana? Dari Palembang. Kalau Palembang itu sukunya karena jauh, beda dia dengan suku yang ada anak-anak di dalam
kelas. Lalu siapa yang nggak mau berteman sama si Lintang tadi? Jono. Kenapa Jono nggak mau berteman sama Lintang? Karena bahasanya beda. Karena bahasa Palembang. Kalau kalian menyikapi Jono, harusnya bagaimana sikap kita terhadap Jono? Kalau kalian punya teman kayak Jono ini, harusnya Jono bagaimana? Diapain? Sikapnya Jono seperti itu? Tidak. Seperti dalam bab yang akan kita pelajari, bahwa walaupun kita berbeda suku, berbeda asal, berbeda budaya, kita harus tetap menghormati, tetap berteman. Bu, apa bisa berteman dengan suku dan budayanya yang bahasanya berbeda dengan kita? Bisa nggak? Bisa, karena kita punya bahasa yang satu, yang sama semua walaupun sukunya berbeda-beda. Bahasa apa kita yang sama? Bahasa Indonesia, betul. Sekarang kita akan melihat video pembelajaran. Bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok dari ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, baca Al-Quran, dan bersikap ikhlas merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berkata jujur, bersikap lemah lembut dan santun, serta saling membantu kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada sesama manusia. Menjaga lingkungan dengan menyiram tumbuhan dan larangan mencabutnya tanpa alasan, merawat hewan dan larangan membunuhnya tanpa alasan agama, serta menjaga kebersihan merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Sekarang, mari perhatikan cerita bergambar berikut ini. Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Alasannya adalah karena semua agama juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, bantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, Nah, Nana Ibu akan bahas dari video tadi bahwa kebaikan dalam agama Islam tadi ada tiga akhlak mulianya. Kepada siapa saja? Allah, manusia, dan alam sekitar. Ini adalah ajaran kebaikan agama Islam. Yang pertama, kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah. Bagaimana sih bentuk perilaku baik akhlak mulia dalam ajaran Islam itu kepada Allah? Yang pertama adalah mendirikan sholat. Kedua, sesama manusia, sesama ibu dengan kalian dengan teman, kalian dengan orang tua. Itu namanya sesama manusia. Bagaimana perilaku baik dengan sesama manusia? Berkatanya jujur, tidak boleh berbohong. Apalagi bersama orang tua ya. Orang tua nggak boleh berbohong. Apalagi bersikap lemah lembut. Walaupun dengan teman, kalau bicara harus sopan. Kalau teriak-teriak nanti dikira emosi lagi marah. Makanya kalau walaupun dengan teman harus berbicara lemah lembut dan juga sopan dan saling membantu. Apa kalian sudah saling membantu di dalam kelas? Ya, sudah. Bagus. Kalau ada
temannya yang lagi tidak membawa pulpen, sebaiknya bagaimana sikap kita? Meminjamkannya. Oke, yang ketiga, akhlak mulia terhadap Allah. alam sekitar kita ya, berarti yang berada di taman, lingkungan sekolah, lingkungan di rumah. Bagaimana caranya nih? Ini ada taman. Tadi yang piket sudah menyiram. Sudah. Latifah sudah disiram tanamannya? Sudah, bagus. Tanggung jawab ya. Berarti mengamalkan Mbak Latifah sesuai dengan akhlak mulianya, ajaran kebaikan dari agama Islam, yaitu merawat tumbuhan, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Agama selain agama Islam itu mengajarkan kebaikan. Ada berapa agama di Indonesia, anak-anak? Nah, apa saja sebutkan? Yang pertama yang paling banyak? Islam. Kedua? Dan ketiga? Katolik. Keempat? Hindu. Buddha. Kita walaupun berbeda agama harus tetap saling hidup rukun dan menghormati. Kalau larangan perbuatan merugikan orang lain. Kalau mencuri merugikan enggak? Merugikan. Semua agama melarang mencuri, melarang berbohong. Sudah berkelompok menjadi 5 kelompok ya? Sudah. Nah, nanti Ibu akan berikan soal. Ibu akan memberikan sebuah LKPD atau kasus di masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan memberikan. Kalian baca, kalian simak dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu Ibu akan membagikan juga sebuah karton dan spidol di masing-masing kelompok. Jadi ada pertanyaan di dalam karton ini, ada pertanyaannya. Nanti dibaca di masing-masing kelompok. Nah, kalian akan menjawab sesuai dengan pendapat kalian dengan melihat ada cerita yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu ditulis jawabannya di sebelah sini. Nama kelompoknya. Nanti kita akan membagi nama kelompok dan kalian itu urutan keberapa. Nanti kita akan sama-sama kita bagikan nomornya berapa dan namanya berapa. Oke. Sekarang kita bagi dulu. Kalian dapat nomor berapa dan nama kelompoknya apa? Naila? Naila. Oke, Naila, bagus. Mbak Naila mau pilih yang nomor berapa? Pencet nomor 2-nya. Kelompok 4, Riyad. Oke, boleh duduk. Diingat-ingat ya. Kelompoknya namanya apa? Kelompok Riyad, kelompok 4. Oke. Lagi, kelompoknya Mbak Latifah, siapa yang mau maju? Latifah. Mau pilih nomor berapa? Mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Pegang nomor 1-nya. Kelompok 1. Maka, oke. Dipilih 1 orang untuk menulis di karton jawabannya. Ceritanya, lalu kalian jawab pertanyaan yang kalian dapatkan. Mengapa Budi merasa sedih di sekolah? Pasti ada alasannya ya, Budi sedih. Alasan tersebut dicantumkan, ditulis di kolom nomor 1. Ini perwakilan kelompoknya akan memutar spin nomor yang untuk maju ke depan.
Lu perwakilannya boleh maju. Kita akan spin siapa yang mau maju duluan ini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Cat ini ya Mbak. Oke. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Kelompoknya Rafa. Sudah selesai, Nak? Sudah. Terima kasih. Oke, kelompok 4 boleh ke depan semuanya? Maju ke depan. Semuanya? Ya, semuanya ke sini. Semuanya berdiri di sini. Di bawah hasil kerja kelompoknya, Nak. Yang besar, yang karton. Ya. Ya. Di sini. Pegang. Sini Mbak, sebelah sini. Itu kena. Nah, dipegang. Rafa pegang sebelah sini. Mbak Rani membacakan jawaban yang sudah didiskusikan. Hasil dari diskusinya. Mbak Rani baca dari nomor 1. Ibu, oh Naila yang baca. Oke. Ibu baca soalnya Mbak jawab pertanyaannya ya. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4, kelompok Riyad. Yang pertanyaan pertama, mengapa Budi merasa sedih di sekolah? Jawabannya? Karena ia di sekolah, ia sendirian tidak punya teman. Oke, bagus. Nomor 2, menurutmu, apakah benar kalau kita memilih teman hanya berdasarkan agamanya saja? Tidak. Mengapa? Karena semua agama harus saling berteman. Bagus. Yang ketiga, apa sifat baik yang dimiliki si Budi? Dengan siapa saja. Iya, ramah. Suka berteman dengan siapa saja dan suka menolong. Bagus. Yang keempat, bagaimana seharusnya sikap kita kepada teman yang berbeda agama? Saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan agar semua teman merasa senang dan tidak sendirian? Tidak memandang suku, agama, dan budaya. Oke, jawabannya bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Beri tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok 4. Boleh duduk kembali. Sekarang Budi. Si Budi itu dia merasa apa tadi dia di sekolahan? Kenapa dia sedih? Karena tidak ada temannya. Kenapa temannya nggak mau berteman itu alasan mereka apa ya? Karena beda agama. Betul nggak sikap temannya yang seperti itu? Tidak. Harusnya kita tetap berteman walaupun berbeda agama. Apakah dengan berbeda agama kita tidak bisa berteman? Bisa. Ya. Yang tidak bisa kita toleransi itu dalam hal akidah. Ya Nana ya. Nah sekarang semuanya menghadap ke depan. Kesimpulannya Ibu minta satu orang untuk membacakan ke depan dengan suara yang nyaring. Latifah bisa ke depan. Untuk membacakan kesimpulan pelajaran pada hari ini. A. Ajaran kebaikan dari agama Islam meliputi 3, yaitu kepada Allah, pada manusia, pada alam. B. Ajaran kebaikan agama selain Islam yaitu saling menghormati, menolong dan membantu orang lain dan mencintai kedamaian, melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Dan C. Dan berteman pada siapapun, baik suku, agama, bahasa, merasa senang karena berteman tidak melihat dari perbedaan, namun kekerasan, hati untuk menumbuhkan. rasa cinta dan persatuan. Iya, terima kasih Latifah. Tepuk tangan dulu dong untuk Latifah. Anak-anak, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah ajaran kebaikan dari agama Islam. Dari agama Islam itu meliputi 3 akhlak mulia ya. Yang pertama akhlak kepada Allah. Dengan cara bagaimana tadi?
doa, beribadah, dan sholat. Kemudian akhlak mulia yang kedua yaitu kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia kita harus ngapain? Menolongnya, apalagi menghormatinya dan saling membantu. Bantu yang ketiga kepada alam sekitar. Zihar. Kalau terhadap alam sekitar bagaimana terhadap tumbuhan ini? Harus diapain Zihar tanamannya? Disiram, diberi pupuk. Berikutnya adalah ajaran kebaikan, ajaran selain Islam, yaitu saling menghormati dan saling tolong menolong. Hari ini belajar apa tadi? Ajaran kebaikan yang dibawa selain agama Islam. Ajarannya kebaikan. Ada hari ini ada yang bingung nggak mengenai pembelajaran hari ini? Senang nggak belajar sama ibu hari ini? Siapa yang senang angkat tangannya? Wah, senang semua. Oke, bagus. Karena senang semua, kita nyanyi dulu biar tambah semangat lagi. Oke? Oke, Bu. Ya? Oke, kita bergerak dulu. Sambil duduk ada. Sini teman, Di sana teman, di mana-mana tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menjaga. tidak pukul-pukulan saling. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang norma-norma di kehidupan, di dalam kehidupan. Untuk tugasnya nanti PR-nya ya, dilihat bukunya pilihan ganda pada bagian bab tentang indahnya keragaman, saling menghargai keberagaman. Halaman ada tes akhir, kita kerjakan dulu sebelum ibu tutup. Disiapkan pulpennya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Setelah selesai melaksanakan belajar, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Surat Al-Asr dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, selalu semangat belajar, dan jangan lupa rajin membantu orang tua di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.